Kan di pramuka Dadal Fala itu seperti apa sih? Nah, permasalahannya kan perkhutbah ini jujur ya tahunan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka ya. Saya dari KPK Scout Channel sedang berada di pesantren modern Darel Falah ya, yang mana di sini Pondok Pesantren Modern Darel Falah sedang mengadakan kegiatan kepramukaan ya, yang dinamakan dengan perkhutbah. Nah, di sini saya ditemani dengan kakak-kakak yang sedang menyelenggarakan ataupun kakak-kakak panitia ya, yang mana di sini sangat tangguh-tangguh dan ganteng-ganteng gitu ya. Nah, ini adalah calon-calon ataupun penerus pramuka tulen gitu ya, yang akan memajukan bangsa negara gitu ya. Jadi di sini saya akan menanyakan ataupun mewawancarai seputar kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh kakak-kakak ini ya, yang dinamakan dengan perkhutbah ya. Nah, jadi sebelumnya silahkan perkenalkan diri dulu ya, untuk kakak-kakak sebagai apa, namanya siapa ya. Nah, dan di situ kita akan berbincang-bincang mengenai kegiatan ini. Ya kan, kakak diperkenalkan. Oke, itu aja. Saya berterima dan membagikan salam pramuka. Salam. Nama saya Liput Indonesia, asal dari Serang. Dan ini tetangga Wildan Alfaiz dari Serang juga sama. Oke, tetangga ya? Iya. Mantep ya, kebetulan kirain saya ini kakak-kakak ini berbeda daerah gitu ya. Ternyata masih satu daerah, merantau ke Pandeglang ya. Iya. Dari mana? Kebun Jaya Serang. Dari Serang merantau ke Pandeglang. Nah, di Pandeglang ini mereka sangat mantep-mantep ya, sampai bisa melaksanakan kegiatan kepramukaan tadi yang dinamakan perkhutbah. Nah, sebetulnya kegiatan ini itu kita bahas apa sih itu perkhutbah gitu. Siapa dulu? Ya, bebas, silahkan. Udah, baiklah. Saya akan menjelaskan tentang seputar ini. Ya. Sebelumnya kakak sebagai apa di sini? Sebagai ketua umum. Ketua umum atau ketua pelaksana ya? Ketua pelaksana. Ketuanya ada beliau yang sebagai ketua di lapangan. Oh, ketua di lapangan ya? Ketua di lapangannya. Jadi baiklah, perkhutbah itu sebenarnya acara tahunan di pesantren Modern Darel Falah sebagai perkenalan kepada santri baru, memperkenalkan di pramuka Darel Falah itu seperti apa sih. Pramuka Darel Falah itu depannya apa, pramuka Darel Falah itu isinya apa aja, mencangkum apa aja, itu banyak. Kita rangkup ke sini. Iya. Kita rangkup ke sini jadi satu untuk memperkenalkan kepada adik-adik yang baru. Iya. Dan dilanjutkan juga nanti ada kakak untuk naik ke dari tingkat terap ke tingkat bantara. Jadi ini masih tamu gitu ya, masih calon-calon ya, belum masuk ke tingkat bantara ya. Nah, berarti ini di tingkat penegak gitu ya, Ya, anak-anak aliyahnya. Ya, jadi di sini ada tingkat tamu, rakit terap yang itu bakal naik tingkat. Oh Jadi iya, masing-masing yang itu naik ke tingkat terap naik ke bantara, tingkat rakit naik ke terap, tingkat tamu naik ke rakit. Oh iya. Dan untuk Andika yang baru, untuk kelas 1 yang baru masuk, itu masuk ke tamu dilantik. Iya. Jadi kan kenapa saya pertanyakan perkhutbah? Permasalahannya kan perkhutbah ini jujur saya juga baru mendengar gitu kan. Nah, asing bagi saya apa sih itu perkhutbah selama saya mengikuti kegiatan di pramuka. Nah, saya baru mendengar perkhutbah ini. Nah, apakah perkhutbah ini hanya dilaksanakan di internal pondok pesantren ini, ataukah di luar ada lagi yang melaksanakan dengan mengatasnamakan perkhutbah gitu? Jadi perkhutbah itu di masing-masing pondok ada yang mengatakan, ada juga yang enggak. Itu ke masing-masing
pondok. Iya. Jadi khutbah itu sama aja kalau misalkan di depan yang lain di luar pesantren itu kayak berkajut ya berjamaah sama Jumat. Iya. Jadi di sini ada yang namanya khutbatul ars. Di situ jadi ada kegiatan tahunan, kuliah umum, dan di situ juga ada khutbah sampai puncaknya itu panggung gembira. Terus dan kita lagi di fase ketiga. Ya di yang itu lagi di khutbah, mereka lagi di khutbah, lagi di khutbah. Yang sudah terlewati itu ada tahunan dan kuliah umum. Jadi perkhutbah ini apakah sebelum adanya perkhutbah ada kegiatan yang lain, ataukah perkhutbah ini kegiatan awal untuk anak-anak ataupun andika yang akan naik ke apa namanya tadi menjadi pramuka penegak gitu kan? Ada atau tidak gitu? Sebenarnya acara perkhutbah ini acara satu sebelum terakhir. Oh, satu sebelum terakhir. Iya, Oke, satu sebelum mantap. terakhir. Jadi acara umum itu sebenarnya khutbatul ars. Dalamnya cuma banyak rentetan acara-acara kayak acara tahunan, Iya. kuliah umum, khutbah baru yang terakhir ada panggung gembira. Nah, ini jadi khutbatul ars itu cuma acaranya apa ya? Dilaksanain cuma internal pondok doang. Oh iya. Acara internal pondok guna memperkenalkan pondok ke santri-santri yang baru. Iya, santri baru. Ini yang mengikutinya kalau misalkan di jenjang pendidikan kelas berapa ini? Mulai dari kelas 1 SMP sampai kelas untuk peserta ya? Iya, peserta. Sampai kelas 1 SMA, 1 SMA. Oh, kelas 1 SMP sampai kelas 1 SMA tadi untuk naik tingkatan. Nah, jadi di sini kan kakak-kakak sebagai panitia ya, ataupun ada ketua umum, ketua pelaksana dan ketua perkhutbah tadi ya. Nah, bagaimana apa namanya yang dirasakan oleh kakak-kakak menjadi seorang ketua gitu kan? Dikarenakan menjadi seorang ketua itu adalah salah satu tanggung jawab yang berat menurut saya gitu ya. Nah, dengan hebatnya kakak-kakak ini menjadi seorang ketua yang siap untuk memimpin anggotanya sekian banyak dalam kegiatan perkhutbah. Bagaimana itu untuk memotivasi yang lain gitu kan? Mungkin kayaknya kalau jadi ketua kayak gini mah ya, kalau di dalam pondok mah salah satu hal yang biasa aja kayaknya. Oh iya, yang biasa ya. Iya, cuma capek batin dong. Kenapa itu bisa capek batin itu? Kan kita Apakah diputusin pacar ini ya? Apakah menjomblo? Gimana Ada ya? jadi kan kita tuh kan ngatur temen kadang ngatur ke temen yang malas buat kerja segala Iya. macem, capek gitu mau ngerok kan temen Iya, betul. Tapi kan ketika dalam sebuah apa namanya tugas itu kan kita harus profesional kan tadi ya. Itu yang jadi acuan, jadi batin gitu kan. Nah, oke, sebelumnya perkhutbah ini dilaksanakan dari kapan sih? Pembukaan perkhutbah ini kemarin Kamis Jumatan ya, Oh, kemarin sampai dengan hari Senin pagi. oh berarti 4 hari ya? Ya 3 hari 4 hari. 4 hari. Oh, mantap. Nah, yang akan saya tanyakan lagi nih, dikarenakan saya baru mendengar nih selama saya kegiatan, saya mengikuti sering biasanya yang 3 hari gitu kan, perjusami kan, ataupun persami gitu kan, perkemahan Sabtu Minggu hanya 2 hari. Nah, di sini ada 4 hari. Nah, kenapa gitu alasannya bisa dijadikan 4 hari gitu? Sebenarnya buat perkhutbah sebelumnya biasanya dilaksanainnya 3 hari. Oh, 3 hari terus kenapa berubah jadi 4 hari? Cuma untuk tahun ini mungkin acaranya lebih padat aja kan. Oh, lebih padat. Jadi untuk Iya. Jadi banyak kegiatan ataupun materi-materi yang harus disampaikan kepada peserta ya di pramuka. Yang terakhir nih, apa kesan pesan kakak-kakak nih untuk kakak-kakak pramuka yang berada di luar gitu? Ya, kesan kakak dalam sebuah ranah pramuka gitu kan? Apa kakak-kakak ingin memotivasi yang lain supaya kita bisa lebih semangat lagi untuk mengikuti kepramukaan ini? Mungkin untuk kesan dan pesan daripada perkhutbah Hitungan ke-10 sudah tidak ada yang dipandang satu. kesannya
ada senangnya dan sedihnya. Oh iya, pasti ada senangnya Iya, dan ada sedihnya. Senangnya itu ya bisa melakukan kebersamaan seperti ini untuk kan pramuka itu bisa merangkul silaturahmi, benar. dari yang bawah sampai Betul. ke atas itu pramuka namanya. Dari yang paling kecil sampai yang ke atas itu kita saling Iya, saling menghargai dan tidak ada batasan di iya, pramuka itu untuk kan. itu kan di dalam pramuka. Dan ada pun sedihnya atau bedanya pasti itu kita lagi ada di suasana pandemi. Betul. Di suasana Jadi pandemi. kegiatan ataupun langkah-langkah kita itu terbatas. Ya, kegiatan kita sebagai anak pramuka gitu, seperti mau menjelajah, Iya. mau mengamalkan cinta alam dan kasih sayang sama Betul. manusia itu terbatasi. Iya. Gitu, terbatasi untuk melakukan kegiatan seperti itu. Terus untuk pesan kakak pramuka yang luar sana, semua masalah itu pasti ada solusinya. Iya, betul. Jadi kita kalau contohnya seperti ada pandemi kayak gini, jadi kita harus nyari solusi atau kita melakukan sebuah banyak peluang. Iya. Melakukan sebuah banyak peluang, nanti juga bakal keluar peluang yang terbaik, yang itu yang kita ambil. Biasa gitu ya. Jadi, kata berkhutbah ya, pesan-pesannya apa? Mungkin untuk pesannya untuk pramuka ini yang saya rasakan sama aja kayak misalnya sama-sama ketua gitu ya. Benar tadi kata Wildan, jadi kita mau ngelakuin apa-apanya terbatas nih. Kayak model mau hiking keluar, jadi nggak boleh lewat pemukiman warga, jadi kita harus benar-benar sembunyi dari media masyarakat. Terus buat pesan Andika pramuka yang di luar sama kakak pramuka yang di luar, jangan kota semangat karena terhalangi oleh pandemi ini. Dan mungkin karena belajar itu nggak selamanya di dalam dalam kelas ya, dalam sekolah. Mungkin di luar kelas juga banyak, karena di buku BUMN juga kan tercantum kalau pramuka itu kegiatan yang sering dilaksanakan di luar sekolah. Iya. Ya, jadi di lingkungan ataupun alam gitu kan. Tadi apa namanya, kalau misalkan istilah dalam kepramukaan apa, scouting for boys ya. Gitu kan. Nah, mantap ya. Jadi mungkin itu kesan-pesan dari Kak Wildan dan Kak siapa tadi? Kembali ke Wildan Ya. dan kayak Gus. Oh, kebalik. Iya. Oh, mohon maaf. Ya, dikarenakan kita baru bertemu, tapi Iya, kita sudah seperti keluarga gitu ya. Iya. Jangan sampai kita memutus tali silaturahim gitu ya. Apalagi di dalam anak pramuka ini kekeluarganya itu sangat erat sekali gitu kan ya. Jadi ketika kita menemui apa namanya Andika pramuka yang lainnya, kita jangan sampai sombong ya. Pesan saya nih untuk kakak-kakak. Jadi sebetulnya untuk pramuka itu kita semuanya sama. Jadi tidak ada keterbatasan, walaupun jangan sampai mereka ternyata jelek, kita lebih baik. Nah, jangan semata-mata merasa seperti itu. Nah, dikarenakan pramuka itu semuanya sama saja, sama-sama keluarga ya, sama-sama sahabat. Intinya kita harus saling menjaga tali silaturahmi di dalam pramuka. Jadi ketika ada anggota pramuka di luar yang lainnya, kalau bisa kita kenalan ya, jangan sampai masing-masing gitu kan. Dikarenakan di pramuka itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di luar, misalnya yang mencakup tingkatan provinsi sampai tingkatan nasional. Nah, di situ kesempatan kita untuk mencari kawan baru, untuk mencari keluarga baru ya, supaya keluarga kita itu tidak hanya di sini. Dan keluarga kita itu ada intinya di pramuka itu semuanya keluarga gitu kan. Nah, jadi di sini yang saya tangkap kesimpulannya, kita sebagai anggota gerakan pramuka jangan sampai putus asa ya, walaupun kita berada dalam tengah-tengah pandemi, kita harus bisa berusaha untuk bagaimana caranya tidak memutus tali silaturahmi, tidak memutus mencari ilmu ya. Jadi intinya mencari ilmu itu tidak hanya dalam kelas tadi ya, seperti yang Kak Gozi katakan ya, mencari ilmu itu kita bisa di rumah ya, mencari ilmu itu kita bisa di lingkungan masyarakat ataupun di dalam kegiatan seperti ini ya. Jadi intinya kita tetap jaga silaturahmi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan ya, kurang lebihnya mohon maaf. Semuanya kita bilang
Salam Pramuka ya. Oke, 1 2 3. Salam Pramuka. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.